Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang hak dan kewajiban warga negara serta tugas dan tanggung jawab negara. Yang pertama adalah pengertian hak dan kewajiban warga negara serta tugas dan tanggung jawab negara. Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Sedangkan kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya. Erat kaitannya dengan kedua istilah ini, ada beberapa istilah lain yang memerlukan penjelasan, yaitu tanggung jawab dan peran warga negara. Tanggung jawab warga negara merupakan suatu kondisi yang mewajibkan seorang warga negara untuk melakukan tugas tertentu. Tanggung jawab itu timbul akibat telah menerima suatu wewenang, sementara yang dimaksud dengan peran warga negara adalah aspek dinamis dari kedudukan warga negara. Apabila seorang warga negara melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya, maka warga tersebut menjalankan suatu peranan. Istilah peranan itu lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Istilah peranan mencakup 3 hal, yaitu yang pertama, peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Dalam konteks ini, peranan merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Yang kedua adalah peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Yang ketiga adalah peranan juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Dari pengertian tersebut, tersirat suatu makna bahwa hak dan kewajiban warga negara itu timbul atau bersumber dari negara. Maksudnya, negaralah yang memberikan ataupun membebankan hak dan kewajiban itu kepada warganya. Pemberian atau pembebanan dimaksud dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga warga negara maupun penyelenggara negara memiliki peranan yang jelas dalam pengaplikasian dan penegakan hak serta kewajiban tersebut. Selanjutnya, contoh hak dan kewajiban warga negara serta tugas dan tanggung jawab negara. Warga negara memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi kepada negaranya. Namun, di saat yang sama, warga negara juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara. Jika dilihat dari dua paradigma yang terpisah, maka warga negara memiliki hak dan kewajiban kepada negaranya. Sementara di sisi lain, negara memiliki tugas dan tanggung jawab kepada warganya. Negara dan warganya adalah dua hal yang selalu terkait dan tidak mungkin dipisahkan. Tanpa ada negara, tidak mungkin ada warga. Dan tanpa warga, tidak mungkin juga suatu negara dapat berdiri. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus dapat benar-benar memahami masalah ini. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama satu sama lain tanpa terkecuali. Persamaan antara manusia selalu dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian hari. Berikut ini adalah beberapa contoh hak dan kewajiban kita sebagai
warga negara Indonesia. Contoh hak warga negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Yang keempat, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Yang kelima, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang keenam, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Yang ketujuh, setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Berikutnya adalah contoh kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Yang kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Yang terakhir, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Selain warga negara, perlu dipahami bahwa negara pun juga memiliki tugas dan tanggung jawab. Setiap negara memiliki kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam hukum nasional dan internasional. Suatu negara harus dapat menjamin hal-hal berikut. Yang pertama adalah tegaknya hak atas kemerdekaan dan persamaan bagi setiap warga negara. Yang kedua, membuat dan melaksanakan berlakunya aturan-aturan hukum nasional. Yang ketiga adalah melindungi seluruh warga negaranya dari berbagai bentuk ancaman dan bahaya. Yang keempat, membela warga negaranya dari berbagai bahaya. Yang selanjutnya adalah memajukan kesejahteraan warganya. Yang keenam, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir adalah ikut serta dalam segala upaya pemeliharaan ketertiban dunia yang berdasarkan pada perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pada intinya, negara yang bertanggung jawab adalah negara yang menghargai dan menegakkan hak-hak warganya, melindungi warganya dari berbagai ancaman bahaya, mempublikasikan hak-hak warga negaranya serta transparan, dan senantiasa mengusahakan kesejahteraan hidup warga negaranya. Baik, untuk materi berikutnya akan saya jelaskan, yaitu mengenai hak-hak rakyat yang sebetulnya itu merupakan kewajiban bagi sebuah negara. Nah, berikut ini telah kami rangkumkan mengenai beberapa hak yang sifatnya itu umum dan berlaku di hampir semua negara. Yang pertama itu adalah hak untuk hidup. Lalu yang kedua adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga adalah hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang keempat hak untuk mendapatkan pendidikan. Dan yang kelima itu adalah hak untuk hidup dalam rasa aman. Kemudian hak keenam itu adalah hak untuk hidup merdeka. Yang ketujuh hak untuk mendapatkan suatu keyakinan atau agama. Dan yang terakhir adalah hak untuk berkumpul dan berpendapat. Nah, itulah beberapa hak yang sifatnya itu umum yang mana berlaku di hampir semua negara. Lalu, yang berikutnya, hal-hal seperti aturan yang berbenturan atau kelalaian atau bisa disebut sebagai kelambatan pemerintah dalam memenuhi hak-hak rakyatnya atau sebagainya itu juga merupakan suatu bentuk kegagalan negara dalam memenuhi kewajibannya. Dan apabila suatu negara itu gagal dalam memenuhi kewajibannya,
tahu dia tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka negara tersebut bisa dikatakan melanggar atau mencoreng citranya sebagai suatu negara. Jadi negara yang gagal dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dapat terkena sanksi publik, seperti warga yang melakukan demo, orasi, protes, bahkan anarkisme. Dan bukan hanya itu, jika suatu negara itu terbukti melanggar hak-hak warga negaranya, maka pemerintah yang bersangkutan juga dapat terkena sanksi atau kecaman dari negara-negara lain berdasarkan hukum-hukum internasional yang berlaku. Lalu yang berikutnya akan saya jabarkan mengenai wujud hubungan negara dan warga negara. Teori hubungan warga negara dengan negara itu ada 4 teori. Teori yang pertama itu adalah teori otonomi relatif atau biasa disebut dengan Gramsci, yaitu negara dan masyarakat masing-masing memiliki otonomi yang bersifat relatif. Itu untuk teori otonomi. Lalu yang kedua, ada teori Marxis. Teori Marxis ini merupakan negara hanyalah sebuah panitia yang mengelola kepentingan kaum borjuis. Ini adalah penjelasan singkat mengenai teori Marxis. Lalu yang ketiga ada teori pluralis. Kalau teori pluralis itu negara merupakan alat dari masyarakat. Dan yang terakhir ada teori organis atau bisa disebut juga dengan Hegel. Kalau teori organis ini dikatakan negara bukan merupakan alat dari masyarakatnya. Itu adalah teori tentang hubungan warga negara dengan negaranya. Lalu yang berikutnya saya juga akan menjelaskan mengenai asas hubungan warga negara dengan negara. Yaitu kami menemukan 4 asas. Asas yang pertama, pemerintah yang melaksanakan hubungan dengan warga negara dalam rangka mencapai tujuan negara. Kemudian yang kedua, tujuan negara adalah tujuan rakyat. Dan yang ketiga, negara alat dari sekumpulan manusia. Dan yang keempat, untuk mencapai tujuan negara, itu diserahkan langsung kepada pemerintah. Asas-asas yang dianut UUD 1945. 1. Asas Pancasila. 2. Asas kekeluargaan. 3. Asas kedaulatan rakyat. 4. Asas pembagian kekuasaan. 5. Asas negara hukum. Hubungan antara warga negara dengan negara dapat dilihat dari perspektif hukum dan politik. Perspektif hukum, warga negara adalah seluruh individu yang mempunyai ikatan hukum dengan suatu negara. Perspektif politik, warga negara adalah seorang individu yang bebas yang merupakan seorang anggota suatu masyarakat politik negara yang mempunyai bentuk pemerintahan yang demokratis. Wujud dari hubungan antara warga negara dan negara berupa peranan. Peranan dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Peranan yang ideal, ideal role. 2. Peranan yang seharusnya, expected role. 3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri, present role. 4. Peranan yang sebenarnya dilakukan, actual role. Peranan sebagai pelaksana status meliputi peranan pasif, aktif, negatif, dan positif. Peranan pasif, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peranan aktif, aktivitas warga negara untuk ikut serta berpartisipasi mengambil bagian dalam kehidupan, terutama mempengaruhi kebijakan pemerintah. Peranan positif, aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan kepada negara. 4. Peranan negatif, aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan pemerintah dalam persoalan atau hak yang bersifat pribadi. Negara memiliki hubungan emosional yang kuat dengan warga negara. Tidak perlu ada pemaksaan atau aturan resmi yang mewajibkan warga negara membela negaranya. Karena hubungan emosional yang kuatlah, warga negara tentu
sebaliknya tidak akan terima bila negaranya mengalami keadaan buruk. Sebut saja kasus pelanggaran batas negara, spontan tanpa dikomando oleh pemerintah, warga negara Indonesia akan berusaha membela kehormatan negaranya sebisa mungkin. Hanya saja kadang cara yang dilakukan tidak selalu benar dan tidak sesuai dengan keinginan pemerintah. Yang selanjutnya ada contoh wujud hubungan negara dan warga negara. Yang pertama, memperkenalkan budaya bangsa, hubungan emosional yang kuat antara negara dengan warga negara yang akan membentuk rasa cinta tanah air. Nah, dengan rasa inilah yang mendorong warga negara bangga dengan segala hal yang berasal dari negaranya. Secara tidak sadar, mereka akan sangat loyal dengan segala produk rumah tangga yang berasal dari produksi dalam negeri. Lebih dari itu, seorang warga yang telah memiliki ketertarikan emosional dengan negaranya akan memperkenalkan budaya bangsanya ke orang-orang luar negeri tanpa disuruh pemerintahan. Yang kedua, taat aturan negara. Warga negara yang telah memiliki hubungan emosional kuat dengan negaranya akan memberi kepercayaan yang tinggi kepada negaranya. Setiap aturan negara dipercaya memiliki manfaat untuk mengatur hubungan berbangsa dan bernegara. Karena itulah, ia akan berusaha sebisa mungkin mematuhi aturan negara. Warga negara yang sudah terikat emosionalnya dengan negara secara spontan juga akan membantu negaranya menegakkan hukum. Contohnya, bentuk perwujudan adalah dengan menjaga kelakuan agar tetap tertib bermasyarakat, menegur anggota masyarakat yang melanggar aturan negara, dan membantu aparat negara bila dimintai bantuan. Terus, yang ketiga yaitu berusaha mengharumkan nama negara. Hubungan emosional yang kuat antara negara dengan warga negaranya akan memacu usaha pengharuman nama baik. Warga negara yang baik akan selalu menjaga kelakuannya dalam bermasyarakat, baik di wilayah dalam ataupun luar negeri. Selain itu, dia akan terus belajar dan berlatih agar dapat memberikan suatu prestasi yang membanggakan negara, meningkatkan reputasi negaranya di kancah internasional. Sebagai timbal baliknya, negaralah yang akan memberikan fasilitas penuh kepada warga negaranya yang sedang berjuang mengharumkan nama negaranya. Contohnya mulai dari bonus hadiah, transportasi, dan segala macam akomodasi yang dibutuhkan warga negara akan dipenuhi negaranya. Segala hal yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya merupakan upaya mencapai tujuan-tujuan negara dan usaha untuk memenuhi kewajibannya kepada warga negaranya. Sementara tindakan yang dilakukan warga negara merupakan bentuk dari pelaksanaan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.